Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang pemimpin dunia yang kekuasaannya menjangkau dari padang pasir di Madinah hingga istana Persia dan Romawi. Namun, malam-malamnya dihabiskan dalam gelap, menyusuri gang sempit, mencari rakyat yang kelaparan. Ia tak tidur tenang sebelum memastikan perut anak-anak yatim terisi. Ia tak mau makan enak sebelum rakyatnya kenyang. Ia menangis lebih banyak daripada tertawa. Ia tak punya istana, tapi seluruh langit bersaksi tentang keadilannya. Dialah Umar bin Khattab, sang singa di siang hari dan hamba yang menangis di malam sunyi. Pemimpin yang ditakuti setan, tapi lembut hatinya di hadapan Allah. Hari ini, kita tidak hanya akan mendengar kisahnya, kita akan merasakan kehadirannya. Karena Umar bin Khattab bukan hanya tokoh sejarah. Ia adalah cermin untuk jiwa-jiwa yang rindu kepemimpinan sejati. Seorang khalifah, pemimpin seluruh umat Islam, berjubah kasar dan tanpa pengawal. Ia menyusuri jalan-jalan Madinah saat malam sunyi, memikul karung gandum di pundaknya. Ia berhenti di depan sebuah tenda yang bocor, terdengar tangisan anak-anak kecil kelaparan. Umar berkata dalam hati, "Hari ini aku tidak tidur sebelum mereka kenyang, karena aku tahu Allah akan menanyaiku tentang mereka." Setiap malam, Umar menyamar bersama Aslam, pembantunya. Ia ingin melihat langsung keadaan rakyatnya tanpa diketahui. Suatu malam, ia melihat seorang ibu memasak batu di dalam periuk, alat masak tradisional yang mirip dengan kuali besar, yang dulunya terbuat dari tanah liat. Anak-anak di sekelilingnya menunggu kenyang dari sesuatu yang tak akan pernah matang. Umar berkata, "Celaka aku kalau mereka kelaparan dan aku tidak tahu." Umar segera kembali ke gudang makanan, memanggul gandum dan lemak dengan punggungnya sendiri. Aslam berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikulnya." Tapi Umar menjawab, "Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat nanti?" Umar menghidupkan api sendiri, memasak sendiri, dan menyuapi anak-anak itu, hingga mereka tertawa riang. Sang pemimpin pun duduk di dekat api, menenangkan hati yang luka karena umatnya pernah kelaparan. Rumah Umar sederhana. Tidak ada pelayan istana, tidak ada kasur empuk. Tidurnya hanya di atas tikar kasar. Sehingga ketika utusan Romawi masuk dan melihat Umar tidur di lantai, mereka menangis haru. Sembari berkata, "Engkau telah berlaku adil, wahai Umar, maka engkau bisa tidur nyenyak tanpa takut rakyatmu memberontak." Ketika berdiri di mimbar, suara Umar menggetarkan hati. Tapi ia sering menangis ketika membaca ayat-ayat Allah, terutama ayat Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Pipinya selalu basah karena air mata. Hatinya selalu khawatir jika satu saja rakyatnya tidak terpenuhi haknya. Suatu hari, salah satu putra gubernurnya mencambuk seorang rakyat. Umar langsung memanggil sang putra gubernur tersebut dan menyerahkan cambuk kepada korban. "Balaslah," katanya. Meskipun dia anak pejabat, Umar tak segan menegakkan keadilan. "Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka?" kata Umar. Tahun 18 Hijriah, bencana kelaparan melanda Hijaz. Umar mengumumkan puasa untuk seluruh rakyatnya. Ia hanya makan roti dan minyak, tidak mau makan daging hingga semua rakyat kenyang. Tubuhnya menjadi kurus, wajahnya pucat. "Bagaimana aku bisa kenyang sementara rakyatku kelaparan?" kata Umar. Mesir pernah dilanda kekeringan karena orang-orang masih percaya mitos bahwa sungai Nil hanya akan mengalir jika dikorbankan seorang gadis. Gubernur Amr bin Ash menulis surat kepada Umar. Maka Umar menulis surat bukan kepada manusia, tapi kepada sungai Nil.
Jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka berhentilah. Tapi jika engkau mengalir karena perintah Allah, maka mengalirlah dengan izinnya. Dan sungai Nil mengalir kembali. Mitos pun hancur. Suatu hari, saat Umar sedang sholat subuh di Masjid Nabawi, ada seorang Majusi, Abu Lulu'ah al-Majusi, yang sakit hati karena Persia dikalahkan pasukan Muslim Umar. Dia mendekati Umar yang sedang sholat, lalu menikamnya dari belakang. Umar pun jatuh. Darah mengalir dari tubuhnya. Ia dipapah oleh sahabat-sahabatnya. Umar sadar lalu berkata, "Apakah aku masih sempat sholat? Alhamdulillah tidak ada yang berubah dari agamaku." Dalam kondisi sekarat, Umar hanya khawatir siapa yang akan menggantikan amanah besar ini. Ia menunjuk sahabat untuk bermusyawarah memilih khalifah baru. Dan ia berkata, "Kuburkan aku di samping dua sahabatku, Rasulullah dan Abu Bakar, jika Aisyah mengizinkan." Dan wasiat itu akhirnya dikabulkan. Umar bin Khattab bukan sekadar khalifah. Ia adalah cermin keadilan, pelayan rakyat yang sesungguhnya. Seorang pemimpin yang takut pada Tuhan lebih dari takut pada siapapun. Kepemimpinannya bukan soal kuasa, tapi soal amanah. Jika kamu ingin jadi pemimpin, belajarlah dari Umar. Jika kamu ingin hidup tenang, tirulah malam-malam Umar. Dan jika kamu ingin mati mulia, jadilah Umar dalam hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.